Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menunjukkan wawancara saya kepada masyarakat yang ada di sekitar saya. Dan wawancara tersebut adalah wawancara tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Pada wawancara saya yang pertama, saya mewawancarai seorang mahasiswi. Dan saya bertanya tentang apa yang dimaksud dengan konstitusi. Perkenalkan, nama saya Tia Kristi Sopukan. Saya mahasiswa aktif semester 1 di Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Pariwisata, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Menurut saya sendiri, konstitusi itu merupakan suatu sistem atau norma politik yang diberlakukan dalam suatu negara, baik itu merupakan hukum secara tertulis ataupun tidak tertulis, yang fungsinya untuk menjadikan sebagai dasar pembentukan dan penyusunan suatu sistem dalam negara. Terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi tersebut. Tujuan dibentuknya konstitusi itu adalah untuk memberikan batasan dan juga sebagai pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Seperti itu. Sama-sama. Dan selanjutnya saya mewawancarai seorang siswa. Saya bertanya tentang konstitusi yang ada di Indonesia sejak awal sampai dengan sekarang. Perkenalkan, nama saya Juli Tawane. Saya adalah siswi dari Sekolah SMK Negeri 1 Tareran. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan 4 konstitusi yang berlaku di Indonesia. Jadi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi pertama yang ada di Indonesia, dan konstitusi ini berjenis konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang dituangkan dalam suatu dokumen yang formal. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS 1949 berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS 1949 merupakan konstitusi tertulis karena dituangkan dalam suatu dokumen. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1950. Sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga merupakan konstitusi tertulis. Lalu yang keempat atau yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang hingga sampai saat ini masih digunakan di Indonesia. Konstitusi ini juga berbentuk tertulis dalam dokumen formal. Undang-Undang Dasar Formal 1945 juga menjadi hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan. Sekian, terima kasih. Konstitusi yang Bapak ketahui. Dan sebelum menjawab pertanyaan, Nama saya Roni O. Jadi ini pertama sebagai piagam atau akte kelahiran suatu negara. Kedua, sebagai pembatas kekuasaan negara. Tiga, sebagai simbol yang membedakan satu negara dengan negara yang lain.